Kalau saya bertanya, menurut Anda sopan nggak saya bertanya sejak kapan Allah diangkat menjadi Allah? Kalau Anda adalah manusia, kodrat Anda adalah manusia. Saya tanya sejak kapan Anda diangkat jadi manusia? Berarti saya sedang merendahkan Anda. Saya bilang Anda apa? Tumbuhan, binatang. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Episode hari ini kami masih melanjutkan perbincangan kami kemarin, yaitu membahas video dari Mualaf Center Hagia Sophia, yang dimana pembicara di dalam video tersebut adalah seorang mualaf yang merupakan mantan pendeta. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Gideon pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Halo bro. Ya bro, kita lanjutkan ya bro. Tadi ketika mereka berbicara tentang roh secara umum, maka host dari Mualaf Center tersebut menanyakan lebih spesifik kepada Roh Kudus. Dan dia menanyakan begini bro, bagaimana Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan? Bagaimana bro menanggapi pertanyaan dari host tersebut bro? Silakan bro. Pertanyaan saya, kenapa bisa pertanyaan itu muncul? Dari mulanya sudah dituliskan bahwa roh Allah. Anda tahu, Anda mengerti nggak kata Allah itu apa? Allah itu adalah natur tertinggi, kekal, kudus, benar, suci, maha tahu, maha kuasa. Itulah atribut-atributnya. Jadi kapan Roh Kudus itu diangkat menjadi Allah? Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau saya bertanya, menurut Anda sopan nggak saya bertanya sejak kapan Allah diangkat menjadi Allah? Sopan tidak? Dalam lintas agama ada santun-santun, etika-etika yang harus dijaga. Jika sudah jelas dikatakan roh Allah, disebutkan dengan roh kebenaran, roh penolong, memang hanya dia yang bisa menolong kita. Siapa malaikat bisa tolong Anda keluar dari dosa? Anda sendiri bisa menolong diri Anda sendiri keluar dari dosa. Binatang bisa nolong Anda keluar dari dosa. Hanya dia yang menolong kita. Itu atribut-atributnya. Jadi jangan berlaku seperti itu. Kalau sudah jelas tentang natur, kodrat, itu kodrat. Kalau Anda adalah manusia, kodrat Anda adalah manusia. Saya tanya sejak kapan Anda diangkat jadi manusia? Berarti saya sedang merendahkan Anda. Saya bilang Anda apa? Tumbuhan, binatang. Anda sedang merendahkan. Baiklah hukum negara kita ya. Ada orang merecite, mengutip ayat Al-Quran, masuk penjara. Orang Kristen, kodrat Allahnya dimain-mainkan, bebas. Tapi ya sudah, maafkan saja, sudah ampuni saja. Memang karena beliau tidak mengerti. Tapi yang saya pesankan adalah hati-hatilah dalam menonton video. Karena mulai saat ini ya banyak sekali orang-orang tak berpengetahuan ya yang main asal bicara. Jadi demikian, bro. Iya bro, ketika pertanyaan itu ditanyakan, kemudian Pak Ance Mumek menjawab dari pengertian Roh Kudus itu sendiri.
Yaitu beliau menjawab bahwa dalam bahasa asli Roh Kudus adalah Hagias Pleimatos, yang artinya yang dikhususkan. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silahkan bro. Iya, itu dia asal ngomong. Saya boleh minta tolong bro untuk izinkan saya share screen. Saya mau kasih lihat apakah benar Hagias Pleimatos apa itu. Saya akan share screen ya sebentar. Oke. Ini saya sudah bukakan Yohanes 14 ayat 26. Baca tulisan yang hijau. Itu terjemahan bahasa Inggris. The however, helper, ya, parakletos, penolong itu. Siapa parakletos? The Spirit, the Holy. To pneuma, to hagion. Jadi kalau kita kita baca, lihat di bawahnya itu pneuma hagios. Ho pneuma hagios. Ya, pneuma. Jelas sekali. Ini pneuma. Ya, transliteration pneuma. Bukan apa plematos tadi. Ya, kudus itu adalah agios. Saya bukakan. Hagios yang artinya holy, sacred, kudus, suci. Ya, maka sudah saya tunjukkan. Asal bicara itu orang. Roh Kudus adalah Allah. Jelas di dalam Yohanes 14 ayat 24 mengatakan demikian sampai 26. Bahwa Bapa memberikan firman-Nya, menyatakan firman-Nya yang kudus, mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Dan ketika Yesus harus menebus dalam kodrat Allah manusia, harus menebus dosa manusia, karena tidak ada manusia yang bisa menebus. Yesus menebus kodrat manusia dalam kekudusan. Setelah itu Yesus harus naik, memang harus bangkit dan harus naik. Alasannya kenapa? Nanti kalau ada pembahasan yang menyeleweng mengenai itu baru saya akan bahas. Ya, harus bangkit dan harus naik. Tanda Roh Kudus dikatakan Yohanes 14 ayat 26. Nanti ditampilkan saja ayatnya ya, Bro ya. Bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh Bapa dalam nama Yesus. Jadi Bapa menyatakan firman-Nya, mengambil rupa manusia. Dia tidak meninggalkan kita. Dia memberikan rohnya supaya kita memahami. Banyak orang baca Alkitab kok susah paham. Belajar Alkitab nggak bisa lihat sistematikanya. Baca Alkitab nggak bisa lihat kebenaran sejarahnya. Baca Alkitab nggak bisa melihat kebenaran budaya sejarah dan sebagainya. Mengapa? Ya, karena Anda itu mengolok-olok Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus itu tidak pernah diangkat menjadi Tuhan karena dia memang adalah roh dari Allah yang mempresentasikan kualitas natur yang kita sebut Allah, suci, kudus, benar, maha kuasa, maha tahu, ya, maha hadir. Firman yang keluar dari Allah. Berarti beda ya firman sama Allah ya. Roh yang keluar dari Allah berarti beda kan? Ya. Yang mengeluarkan dengan yang dikeluarkan beda. Jadi itulah yang saya katakan pribadi, tiga pribadi, tapi ini menggambarkan kealahan semuanya. Allah, firman Allah, dan roh Allah. Selain tiga ini tidak ada yang suci dan kudus. Kalau di Alkitab dituliskan orang-orang kudus, itu atas kehendak tiga ini. Ya, jadi sudahlah, mana ada Hagios Plematus itu apa itu? Asal bicara saja dia. Itu kalau nggak tahu saya,
Kalau misalkan dipermasalahkan, diperkarakan, masuk ke penjara? Saya mau tahu itu. Salah menafsirkan masuk penjara nggak itu? Udah salah menafsirkan, mengambil kesimpulan, ngajarin orang nggak? Ya, demikian. Iya bro, dari penjelasan Pak Dance tadi bahwa Roh Kudus itu artinya dikhususkan, dan maka beliau juga kembali berkesimpulan bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silakan bro. Ya agak lelah ya saya tanggapin ya. Saya mau nanya gini aja deh, Bapak magister teologi di mana? Siapa dosen Anda? Siapa rektor Anda? Siapa yang ngajar Anda Alkitab? Kok begitu macam rupa? Bahasa asli aja, dasar aja kok Anda salah? Magister di mana? Magister itu master. Di mana strata yang bisa sudah diperhitungkan dalam kancah akademik. Terus begitu rupa sih. Saya tidak menjawab kenapa. Karena saya marah. Tapi saya marah karena saya mengasihi. Jadi saya marah bukan anarkis. Saya marah karena kamu sedang menjelekkan keyakinan orang lain, mengatakan Allah orang lain adalah ciptaan. Sekarang saya kembalikan, apakah kamu mau saya katakan Tuhanmu adalah ciptaan? Kalau tidak bisa menafsirkan literatur, narasi, tulisan, ayat-ayat, pasal berdasarkan sistematika Alkitab, sistematika teologi, konteks-konteks, budaya, sejarah, ya, dan sebagainya, lebih baik Anda tidak usah banyak bicara lah. Gini, lucu nggak? Kalau Anda sakit, Anda datang ke dokter. Dokter itu lebih pintar daripada Anda. Sudah pengalaman 40 tahun, 50 tahun dalam menjadi dokter. Anda datang ke sana, Anda ngajarin dokter. Lucu nggak? Lucu ya? Itu ngajarin manusia. Anda mau ngajarin firman Tuhan, pernyataan Tuhan bagi orang Kristen. Anda mau ngajarin ini, kesimpulannya juga salah semua. Caranya, metodenya salah semua. Pendekatannya salah. Kontekstualnya nggak dibahas. Salah. Anda mencoba untuk merasa lebih pintar daripada tulisan kitab suci ya. Ya, jadi menurut saya gitulah. Nggak perlu saya jawab itu. Sudah terjawab kok. Demikian, bro. Ya, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini, sudah banyak memberikan penjelasan untuk kita, karena yang saya lihat di video-video yang dimana beliau diwawancara, MTH-nya itu sangat ditonjolkan bro. Jadi seakan-akan bahwa dia itu seorang pakar teologi ya, betul-betul pakar teologi. Tapi untuk hari ini bro sudah memberikan pencerahan untuk kita, dan sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini? Silahkan bro. Iya, memang. Orang yang tidak berkompeten itu biasanya akan menonjolkan dia pintar. Supaya orang percaya dia pintar. Wah, ditonjolkan sekali magister teologi. Padahal caranya acak adul. Contoh gampangnya gini lah. Anda pasti ketawa lah kalau lihat orang bilang, saya ini mantan pemain bola tim besar di Eropa, tim besar di Amerika, tim besar di mana-mana di Asia. Begitu main bola, itu seperti SpongeBob main bola. Ketawa Anda. Sama. Orang Kristen melihat Anda menonjolkan ngaku-ngaku MTH, tapi yang Anda lakukan itu semua
bahkan kalah sama anak SMA, SMP yang Kristen. MTH gimana itu? Ya. Jadi memang pertanyaan ini ya saya tidak perlu ribet menjawabnya. Kenapa? Karena satu, karena satu, Anda merendahkan Allah saya. Kodrat itu direndahkan. Anda manusia mau nggak saya rendahkan jadi binatang? Nggak mau kan? Terlebih lagi Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang daripada dia berasal seluruh kehidupan. Anda rendahkan. Kurang ajar itu namanya. Demikian. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa share dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.